Ya, Prof. Nah, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah. Berbahagia sekali kita pada hari ini bisa melanjutkan diskusi bincang santai FKPT Aceh. Dan ini kita live dari kantor Kesbang Pol Provinsi Aceh. Kali ini dalam sesi bisa 3 atau bincang santai FKPT menghadirkan guru kita dari UI Darandiri. Beliau adalah saya selalu memanggil beliau ayah anda, Profesor Yusni Sabi, dan acara ini terselenggara atas kerjasama antara FKPT Aceh, Kesbang, dan juga BNPB di Jakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini saya bertindak sebagai moderator dan sebagai narasumber. Kita akan mencoba menggali pengetahuan dari guru kita, dari sang inspirator kita tentang COVID-19. Namun lebih banyak nanti kita akan lihat bagaimana tiba-tiba hari ini dalam isu COVID-19 banyak isu sosial keagamaan, dan ada orang yang membawa persoalan ini pada persoalan yang sangat konspirasi, kemudian membawa isu COVID pada persoalan teologis, kemudian ada juga yang membawa isu COVID-19 ini pada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak begitu produktif untuk kita ketahui. Nah, untuk mendalami ini, nanti juga kita akan lihat bagaimana sebenarnya pengetahuan orang Aceh terhadap penyakit wabah atau dalam bahasa Aceh disebut tahun, karena ayah anda profesor kita sudah melewati beberapa orde, saya rasa orde lama, orde baru, orde reformasi. Jadi beliau sudah banyak makan asam garam dan sudah pernah misalnya juga hidup di luar negeri, di Amerika. Jadi untuk banyak hal yang bisa beliau share, wisdom beliau kepada kita. Dan acara ini juga live di Facebook saya, di Kamaruzzaman Mustamam Ahmad. Silakan nanti para pemirsa boleh membuat pertanyaan, dan di sini memang sudah ada beberapa peserta dari kantor Kesbang sudah bergabung dengan kita, Pak Dedi Adrian, Ibu Nasriah, kemudian ada mahasiswa saya Roh Abdul, Pak Dr. Muklis bin Ilyas, kemudian ada Ramadan, mahasiswa saya juga kayaknya di salah satu kantor di pemerintahan di Kota Banda Aceh. Dan kita akan menanti peserta yang lainnya. Nah, untuk nanti kita berdiskusi ini selama 1,5 jam, akan coba kita gali pengetahuan tentang COVID dan isu sosial keagamaan. Nah, pertanyaan awal yang ingin kita tanya kepada ayah anda, Prof, bagaimana sebenarnya cara orang Aceh pada zaman dulu melihat sebuah penyakit menular, dan apakah ada pergeseran pada generasi kami hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berkaitan dengan wabah, epidemi, pandemi dan sebagainya ini adalah sebuah gejala alam, ya, gejala dunia yang dihidup sejak dahulu kalau bukan hal yang baru kejadiannya, cuma namanya berbeda, intensitasnya berbeda, daya pukulnya berbeda, infeksinya yang berbeda, daya kemampuan penanganan yang berbeda. Dulu yang disebut dengan wabah dalam masyarakat disebut tahun macam-macam, ada tahun jatuh, ada tahun ini, tahun itu, wabah sehingga kan ketika orang memakai hai wabah hujan, ya wabah itu wabah supaya anda itu dihancurkan oleh wabah. Nah, maka istilahnya pun macam-macam, ada wabah, ada penyakit, ada macam-macam lah. Tetapi ketika disebut dengan pandemi seperti ini adalah wabah yang merebak, yang mengenai, yang menyebabkan banyak orang kena. Nah, oleh karena itulah dulu itu ingat
Selalu saja kan ketika ada wabah, ada bencana, masyarakat kita ini mengaitkannya dengan agama. Dengan apa? Dengan kekuasaan Allah. Yang pertama dulu. Bahwa kita ini sedang diuji. Paling kurang, ya, karena ingat, ya, seperti pada terjadinya bencana alam, disebut dengan bencana ini non alam, ini wabah ini, ya. Kalau bencana alam meletus gunung berapi, gempa dan sebagainya, ini bencana non alam. Dan termasuklah kali ini yang disebut pandemi corona atau COVID-19, COVID-19, coronavirus disease 19 tahun 2019. Aplikasinya dimulai pada akhir tahun 2019. Baik, kembali kepada masyarakat kita. Oleh karena itulah pada waktu itu tetap masyarakat kita sadar bagaimana sebuah ajaran agama ketika ada wabah itu tidak boleh keluar. Bahkan ingat, ketika misalnya disebut dengan burung JA ya. Burung JA juga ini sebenarnya membawa wabah. Ada takut jabruk. Ini nanti ada kaitannya dengan apa? Ya bakarlah kain-kain burung untuk menangkal. Jadi penangkalan dulu lebih bersifat mistik, kurang bersifat medis. Ini yang dulu yang dapat kita ketahui, terutama sekali tentu di masyarakat yang kurang terdidik. Ya. Masyarakat di mana kami pernah dulu di kampung-kampung yang jauh dari kota, maka penanganannya lebih kepada mistik, yaitu dengan cara-cara misalnya asal sudah sore itu tutup pintu berada di dalam rumah. Ini aneh nampaknya. Tetapi nampak juga iya. Tidak boleh ada orang panggil, bahkan ada orang panggil ketika ada satu musim wabah apa, itu juga boleh sahur. Kalau kita menyahutnya, artinya kontak ya, seolah kita dipanggil wabah itu. Kemudian ada macam-macam, ada orang membawa sesuatu yang terima. Kita sore malam itu, begitulah paling kurang di sebuah kampung terjadi pada puluhan tahun yang lalu. Ya, tahun 50-an saja yang bisa saya ingat saya. Nah, bagaimana kemudian pengenangannya? Seolah-olah menyerah saja begitu, masyarakat berdoa, yang penting sekali berdoa, berpantang diri. Anda tidak mudah ekspos kemana-mana, karena mungkin juga waktu itu tentu kita yang masih kecil tidak sangatnya apakah lebih ingat fatwa cara yang disampaikan oleh Umar kalau masa-masa khalifah dulu ya, ketika ada wabah di daerah itu, Anda jangan ke situ. Ketika Anda berada di daerah wabah, Anda jangan keluar. Nah, kan sampai disangka bagaimana ya khalifah ini kita ini kan takdir baik, Anda berada pada takdir yang buruk, ya. Itu jangan menyebarkan takdir buruk pada orang. Ketika Anda ada pilihan takdir buruk, takdir baik, pilihan yang baik. Itu kan takdir. Memilih takdir baik juga itu takdir. Oleh karena itu jangan takut. Nah, tapi dulu itu tidak dibenturkan, tapi terus disandarkan sehingga nanti orang lebih kepada pasrah, menyerah, berdoa, menahan diri, berkomunikasi, tidak banyak keluar, itu di daerah-daerah sendiri saja. Itu yang dapat saya ingat pada masa-masa dulu. Dan sekarang tentu saja ini penanganannya sudah lebih canggih. Ini yang lebih pentingnya, beda yang di situ. Tetapi masalah persepsi, dulu juga tidak ada orang yang menghujat macam-macam. Mungkin sekarang juga ada orang yang terlampau pintar. Ya. Nah, misalnya kalau ada dia memberi komentar sesuatu hal yang tidak ada ilmu. Ya. Dulu ketika ada ilmu yang tidak paham, ya kita menyerah saja lah, takdir, jaga diri kan gitu. Ya. Misalnya wabah disentri, itu sering sekali wabah cacar, itu wabah juga. Wabah disentri, wabah cacar, itu yang paling terkenal dulu ya kan. Nah, kolera itu yang sudah lama sekali itu. Dan jangan lupa bahwa rupanya wabah itu tidak pernah hilang, ada sebab mungkin juga sudah ada. Maka juga ini saya kira COVID, corona ini juga saya kira akan begitu. Cuma paling-paling generasinya berbeda. Nanti perkembangan berbeda. Ini dalam sebuah diskusi ini. Nanti disebut ini sudah generasi ke-6 daripada COVID, corona ini. Generasi ke-6 ya dalam masalah saya. Jadi ini generasi ke-6 kalau COVID ini yang jenis ini, corona ini. Yang ini ya. Dia sudah berubah-ubah dia.
kan terjadi seperti manusia, perkawinan keluarga ini jadi lain. Ini. Dan sekarang saya jangan lupa, kan ada anak-anak, ada yang namanya itu virus asal Cina, ada virus asal Amerika, ada virus asal Israel lagi. Yang sekarang dia kan virusnya punya kebangsaan. Jadi 3 buah sumber sekarang jadi cluster A, cluster B, cluster C. Jadi yang satu ini dia Cina, yang 2 ini di dan di lain-lain daerah lain perkembangannya. Yang katanya itu daerah Asia Tenggara ini kita ini jadi dinasti Cina. Di daerah lain itu yang dinasti Amerika, yang lain itu daerah itu yang dari Israel. Begitu itulah. Dan kita tidak tahu, jangan salah. Ketika saya bilang itu bukan, itu betul. Saya tidak cuma reportase begitu. Persoalannya begini ya, Prof. Banyak orang mengomentari masalah wabah ini, dia tidak punya pengetahuan. Dan mereka ini kemudian didengar oleh masyarakat, sehingga dalam satu kesempatan saya pernah menyebut dengan istilah global panic atau global fear. Jadi orang tidak punya kapasitas untuk bicara tentang persoalan ini. Ini bagaimana? Apakah dulu orang hanya terima saja, Prof? Menerima saja nasib? Pada ini orang disinilah yang berbeda. Kalau dulu itu orang cenderung kepada pasrah. Ya. Artinya ketika disebut oleh misalnya oleh Tengku di Gampung, dan tidak pernah hati yang menyangka ini kita sudah ada wabah, kan ya, itu ada pengumuman dari kecamatan dan macam-macam, kan kita tahu ini ada wabah. Jadi sekarang kita waspada sih. Tidak ada yang namanya menghujat. Apalagi kita menghujat kita tidak paham. Nah, seperti ini yang menarik saya ini, ada orang yang menolak adanya virus corona ini oleh orang yang bukan ahli virus. Kalau ditolak oleh ahli virus, mungkinlah kita dengar ya, walaupun mungkin tidak 100% benar. Oke lah, dia sudah ada pengetahuan. Ini ketika dikomentari tentang virus oleh bukan yang ahli virus, bahkan bukan ahli kesehatan, ini suatu yang tidak benar. Dan ini dapat dianggap sebagai angkuh sombong, tidak benar. Sama saja yang kita katakan itu, wah mana ada itu bulan gerhana, mana ada bulan. Kita kan bukan ahli gerhana, bukan ahli ilmu falak. Tidak bisa kita debat nanti masalah terbit bulan, masalah gempa, patahan di sini, patahan di sana. Kalau kita bukan ahli falak, membantah, pelajarilah, ya kan? Oleh karena itu, saya kira ini bagi saudara-saudara kita semuanya, bagi para ustadz, para guru, apakah juga ilmuwan namanya atau ulama alim, pelajarilah dulu, jangan berkomentar berlebih-lebihan, karena itu bisa membodohkan masyarakat dan kita berdosa, karena kita menjerumuskan. Dan ini ajaran agama, ya, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Biarkan, jangan jerumuskan masyarakat kita ini, orang diri kita, masyarakat kita ke dalam kerusakan, ke dalam kebinasaan, ke dalam musibah. Ketika kita tidak paham, mari kita dengar orang yang paham. Fas'alu ahla dzikr. Mari kita tanya kepada beliau. Dan saya yakin sekarang pemerintah dia itu bukan dia bekerja sendiri, bekerja dengan kesehatan, dokter spesialis. Dan ini bukan kerja satu kampung, di seluruh dunia. Mereka itu sudah sepakat ya dengan keilmuan mereka itu, kemudian didukung lagi oleh ulama-ulama yang paham, yang sadar, ulama yang rendah hati. Mari kita putuskan bahwa sebenarnya masalah musibah ini, wabah ini sesuatu yang ada. Mari kita jaga sesuai dengan aturan-aturan. Kayaknya begini, Prof. Saya akan sedikit ingin tahu, itu kira-kira satu wabah itu bagaimana berakhirnya itu? Jadi saya ada wabah tahun jantung, kemudian tadi ada macam-macam jenis tadi yang saya catat di sini itu cacar misalnya, itu biasanya bagaimana? Apakah itu masih bertahan di mistik untuk menyelesaikan itu? Karena kalau saya di kampung juga orang masih banyak melihat itu dari perspektif mistik. Dan hari ini juga kemarin waktu COVID ini dimulai, itu ada perintah itu untuk terjadro malam tertentu. Iya. Menolak takut jabro. Iya. Mungkin juga ada benarnya, ingat yang disebut dengan mistik itu. Apakah 100% mistik? Adakah dia kaitan dengan alam? Ya. Dengan gejala-gejala alam, ya kan, dengan ilmu alam? Jangan-jangan ada kaitan. Misalnya begini, kenapa misalnya ketika kita ini ya tersedak ya atau ya kan, dan minum air dengan
dengan awuk. Awuk yang sudah ada pedas-pedasnya itu, ya, yang biasa sudah dipakai. Ketika misalnya kita ini tertahan kencing, ya, coba buang air kecil di atas yang namanya batu yang sudah dipanaskan pada atomnya, di situ akan lancar dan sebagainya. Belum lagi yang disuruh macam-macam. Nah, pada masa dulu ketika ada wabah-wabah begini, biasanya itu ada kematian. Kematian keseringan. Pada cacar demikian. Pada cacar, ketika kena cacarnya. Cacar itu juga kita kena kadang-kadang hampir satu kampung. Ya. Itu apa? Itu yang paling itu nampak itu di badan-badan, di wajah-wajah. Kemudian bagaimana yang berkurang? Inilah kemudian turun dengan pemerintah adanya yang namanya itu imunisasi. Itu si cacar, termasuk TBC, BCG namanya. Itu ke sekolah-sekolah. Cacar, BCG, kan, DPT, apa-apa namanya itu datang ke sekolah, sekolah. Kemenasah-menasah itu tiap tahun sekali ada itu yang anti wabah itu. Nah, disitulah pelan-pelan berkurang. Dan orang pun sudah lebih kritis lagi, kan lebih waspada lagi di dalam menangani. Ada yang mewaspadai akan mungkin datangnya wabah-wabah seperti itu. Tetapi ingat, dan ini tentu saja tidak banyak terjangkau di daerah kota atau pinggiran kota, daerah yang sudah ada sekolah, yang ada misalnya orang masuk, ada misalnya sudah ada orang-orang yang terdidik, nanti akan pelan-pelan itu juga terjadi kesadaran kepada bagaimana anti wabah ini. Inilah kemudian dengan imunisasi yang lebih. Nah, termasuk malaria, termasuk purunya. Itu puru tahun 50-an, purea itu juga luar biasa sekali. Ya, itu luar biasa. Ya, mungkin sekarang masih ada, saya kira tetap masih ada juga, tidak lagi di kota-kota besar. Itu juga bisa. Dan itu bahkan bagaimana orang itu sudah begitu pasrah. Seolah-olah kalau belum puru itu belum dewasa. Oh ya, syarat. Syarat. Tapi hanya kalau puru. Jadi soal lecek sekali, Anda masih kecil belum puru. Dan ada saya kapan saya puru? Gitu Bu, wajah dulu puru ya, rayu. Sampai begitu. Jadi oleh karena itulah kemudian waktu itulah jadi apa namanya kebijakan tokoh-tokoh kampung, ulama-ulama kampung yang memberi kesadaran pelan-pelan bahwa mari kita ini berobat. Tapi tidak ada yang namanya kontroversi, tidak ada yang tadi kalimat kita yang tahu. Sekarang COVID itu banyak kontroversinya. Jadi ada yang mengatakan itu dari 3 negara, Amerika, China, Israel, kemudian Indonesia juga punya persepsi sendiri terhadap COVID. Bahkan munculnya gerakan dalam masyarakat yang katanya ini juga memberikan peluang di era COVID ini terhadap kemunculan gerakan-gerakan yang ingin menjadikan agama konspirasi dengan kesehatan mental masyarakat yang tidak stabil. Ini bisa menciptakan sebuah ya masyarakat tidak berfungsi akal sehatnya, Prof. Gimana nih, Prof? Ya inilah, ingat selalu saja nih orang-orang pintar tanda kutip itu memanfaatkan kesempatannya. Ada bencana alam, gempa bumi, hancur. Ada orang cari kesempatan. Kesempatan beramal soleh ada juga, kesempatan cari makan juga ada di situ. Kesempatan cari popularitas juga ada di situ. Yang penting foto, kasih sumbangan dan sebagainya. Disinilah juga pada masa corona. Ingat bahwa saya berpegang bahwa corona ini real, cuman detailnya saja apa. Karena tidak mungkinlah konspirasi dari sini sampai ke Arab Saudi, sampai ke China, sampai nggak mungkin konspirasi karena kalau sudah lockdown bahkan sebagian termasuk saya kira Masjidil Haram tidak ada orang sholat ya yang seperti biasa ada beberapa puluh orang pelajaran dari saya kira juga lagi konspirasi ini sudah global. Sudah global. Nah, tetapi inilah momentum. Ada yang sekarang ini mengambil kesempatan dia kampanye saja. Untuk kampanye untuk mungkin bagaimana ke depan. Kan ini momentum sekali apapun. Ambil tema corona ini sebagai momen. Ya, mungkin. Apakah bagi hidupnya, apakah intelektual, apakah apa saja. Bagi orang lain yang lebih parah lagi ini yang memprovokasi pemerintah. Ini mengatakan pemerintah ini sudah bohong-bohongkan. Saya kira naudzubillah pemerintah. Tapi pemerintah siapa kalau kita membohongi masyarakat? Tidakkah itu pemerintah kita? Wali kota kita pilih, gubernur kita pilih, presiden kita pilih. Apakah mereka membohongi kita? Saya kira tidak. Dan beliau juga didampingi oleh para pakar-pakar kesehatan, pakar politik, pakar
sosial, pakar, ulama, dan sebagainya. Saya kira tidak. Oleh karena itulah, saya kira ini hanya kan, setiap where there is a will, there is a way. Setiap orang mengambil kesempatan sesuai dengan kepentingannya. Ini saja. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada apa-apa. Tapi janganlah mengambil kesempatan itu untuk yang merusakkan sistem. Jangan menimbulkan permusuhan. Jangan yang mencederai orang. Jangan yang membuat nanti orang anti pemerintah. Itu tidak demikian. Bagaimana menangani masalah kalau tidak didukung? Kan begitu. Saya kira demikian ya. Bagaimana rumah sakit? Bagaimana dokter menangani masalah? Kalau tidak didukung kegiatan pada dokter. Dokter harus cukup alat pelindung dirinya, harus cukup ini, harus cukup ruang isolasi dan sebagainya. Karena bisa serta-merta. Kalau kita demikian juga pemerintah. Kalau pemerintah ini tidak kita dukung, ya. Kalau ada ilmu, ada pengalaman, silakan bagi kepada pemerintah. Datang kepada apa namanya, wali kota, bupati, gubernur, dan sebagainya. Yang sebenarnya begini cara menurut saya sampaikan. Saya kira beliau-beliau itu orang baik-baik semuanya. Jadi dan tidak mungkin beliau-beliau itu semuanya berkonspirasi untuk membohongi kita. Tidak. Dan ini, dan saya kira juga saya ingat sebagai sebuah sunnah mengatakan umatku tidak akan sepakat, tidak berjamaah untuk maksiatan, tidak akan sepakat, tidak umatku tidak akan bersepakat untuk membuat maksiat, tidak sepakat. Ketika pembohongan tidak mungkin ada kesepakatan pembohongan masyarakat. Bukan satu dua bohong dalam Mustafa. Bohong bukan apa-apa ya, bohong duit. Jadi yang kita khawatirkan pandemi ini apa namanya bisa berakibat kepada kesehatan masyarakat. Dan apa ini kesehatan yang tingginya di Pak. Saya kira ini nggak bisa. Bisa Pak, ini yang ini saya tutup. Pilih call aja Pak. Oke. Jadi suara saya bisa dengar Pak ya, Pak Joko? Masih bisa ya suara saya Pak ya? Pak Muklis. Oke. Jadi Pak Muklis suara saya masih jelas? Jelas Pak. Oke, nah, saya lanjut Pak ya. Jadi ini menarik diskusi dengan yang Prof kita. Jadi yang kita lihat dari perspektif sosiologinya sekarang, pandemi ini dihubungkan dengan agama, bisa tidak? Kemudian itu juga tadi ada kata-kata imun, Prof. Kemudian masyarakat itu tidak kebal terhadap tadi sesuatu yang bohong, sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang kadang-kadang itu tidak perlu mereka ketahui. Karena kan sekarang kita banjir informasi yang tidak perlu bagi kita, sehingga menciptakan sikap-sikap yang tidak produktif. Betul. Dan seharusnya itu memang baik. Dan seharusnya kita kaitkan kan, bahwa ada musibah kan kita kaitkan dengan agama. Kenapa? Juga ini bagian daripada informasi yang tadi diungkapkan di dalam Al-Quran dan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi ini tes, ini juga tes. Yang ujian saja ini kan. Tapi ujungnya apa? Wabasyirus sabirin. Tapi yang penting sabar. Oleh karena itulah yang penting sekali kita kaitkan ini bahwa kita sudah datang, berarti kita ada kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan dalam cara menjaga kebersihan. Saya kira promosi sekarang, tutup mulut itu pakai masker, cuci tangan kemana-mana, jangan dulu mudah-mudah salam berpeluk-pelukan, itu saya kira itu bagian daripada inilah supaya kita itu menjaga kebersihan. Apalagi budaya kita kadang-kadang tidak sangat peduli kan, warung kopi itu rame-rame, tempat kenduri rame-rame dan sebagainya di pasar rame-rame besar-besarkan kan, apalagi kotor lingkungan, belum lagi kotor orangnya, lingkungan pun kadang-kadang itu kotor. Nah, jadi oleh karena itulah ini ingat, jadi kita kaitkan dengan agama ini sehingga kita juga jadi tahu introspeksi. Apa kelemahan kita sehingga datang musibah? Bisa kita.
Ambillah sekarang misalnya masalah kebersihan. Dan kalau kita tingkatkan kebersihan, cuci tangan ini kan cuci tangan sesuatu ajaran yang paling esensi dalam ajaran agama kita kan cuci tangan. Saya kira itu kan. Mau makan cuci tangan, sholat cuci tangan, apapun cuci tangan. Karena bisa cuci tangan, bangun tidur cuci tangan dulu. Begitu kan cuci tangan. Saya ingat. Nah, demikian juga yang lainnya, ya kan? Komunikasi kita selama ini kan terlalu intens kepada kumpul-kumpul yang tidak ada maknanya, ya kan? Ingat bahwa sebegitu canggihnya alat komunikasi kita. Ya, ingat, kita mulai dulu ada yang namanya itu fax, kan? Sebelumnya ada telegram, kan? Ada telepon, ada SMS, ada WA. Sekarang sudah puluhan macam. Yes. Tetapi kenapa kok kita juga ini hilir mudik dari Aceh ke Jakarta? Mereka ini semua itu bisa diputuskan dari Papua ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta, bisa kita kerjakan di rumah, di daerah, di tempat masing-masing kan. Tinggal kita seperti begini. Ini saya kira juga mengingatkan kepada kita, mari hidup lebih hemat, hidup lebih canggih, supaya kita ini lebih ekonomis dan sebagainya. Mari manfaatkan teknologi. Jadi tidak usah lebih suatu pekerjaan bertumpuk-tumpuk orang mengerjakan di situ. Tapi mari kita kerjakan suatu pekerjaan, itu kita bisa berada di mana-mana. Jadi, maka work from home ini juga satu tradisi saya kira ini yang akan berlangsung. Maka ini masalah corona ini tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai. Tidak selesai. Dan tidak selesai. Masalah corona tidak selesai. Karena dia ada dampaknya. Dampak termasuk nanti dampak pada cara perilaku kita. Ya, perilaku kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, berhubungan. Ingat bahwa tahun yang lalu dan puluhan tahun, ya, ingat saya mulai masa Habibie, ya kan? Dulu paling-paling salam saja. Tapi masa Presiden Habibie, Pak Habibie itu yang meluk orang. Ya waktu itu saya ingat. Awalnya artinya pejabat tinggi itu memeluk orang, Habibie. Kan? Ma'anaqah. Sebelum itu tidak ada, yang ada berpeluk itu kita anggap budaya Arab saja. Ya. Ketika itu maka di mana-mana jumpa, kita jumpa pejabat, jumpa gubernur, ya saya jumpa ini peluk. Itu barulah tahun ini nggak ada lagi peluk-pelukan. Jadi ini juga nanti akan dibentuk nanti pola kita. Ini tidak mudah lagi. Orang Jepang ya? Iya. Begitu. Jadi salam mungkin akan hidup lagi. Waktu mungkin terbatas juga tidak lagi. Tetapi hal ini sudah akan menjadi terbatas. Kecuali datang nanti pejabat atau ada presiden baru yang suka peluk-pelukan. Dan kemudian selanjutnya bagaimana? Bahwa kita bahkan dalam sebuah prediksi, prediksi. Ini kuliah pun tidak lagi perlu kelas rame-rame, tidak lagi perlu dosen itu datang ke sana. Dosen bisa saja di Jakarta, kelas bisa di sini, kita bisa di rumah saja itu. Bahkan nanti kita akan mendapatkan perguruan tinggi yang SPP-nya rendah. Kenapa? Tidak perlu lagi pelayanan yang lebih besar. Ini akan sangat murah nanti pendidikan ini. Tidak perlu lagi ini enggak. Kenapa? Harga mahal. Kenapa? Dia itu 2 orang pun dibuka kelas. 2 orang berapa miliar? Kita bayar untuk gaji mereka, kan cuma 2 orang yang bayar SPP kan? Nanti tidak. Anda di rumah, di sana di rumah ada 10, ada 2 orang, 1 orang nggak apa-apa. Ya di rumah saja. Jadi tidak habis bensin, tidak habis transportasi, tidak perlu pindah kuliah saja daring. Jadi ingat bahwa momentum COVID-19 ini akan membentuk pola hidup kita ke depan. Maka yang disebut dengan new normal life itu normal baru sebenarnya melanjutkan ketidaknormalan yang sudah kita mulai praktekkan. Ini maksudnya. New normal maksudnya kita lanjutkan tidak normal. Tidak normal lagi standarnya tahun yang lalu. Oke, para sahabat, jika ada yang bertanya, silakan. Tapi saya akan lanjutkan dengan 2 hal yang menarik. Ini pertanyaan agak sedikit silly, Bro. Silly-nya begini, Bro. Ini kan dulu orang tidak punya pendidikan tinggi. Kemudian ketika menganggap pasrah, mereka semati. Nah, hari ini tunggang, Pak. Itu bahasa yang paling sering diulang. Jadi orang itu
sudah dikatakan punya pendidikan, punya perangkat, tetapi masih melawan. Kalau dulu bagaimana melihat tingkat ilmu perlawanan yang Prof? Pada zaman dulu orang tidak punya pendidikan tinggi tapi sistematis. Pada zaman sekarang dengan sekian alat elektronik dan orang kok masih bisa keluar rumah, kemudian tidak melihat ini sebagai tadi pasrah, berdoa, kemudian tidak mengekspos diri mereka. Ada tidak Prof, perbedaan yang cukup signifikan antara tunggang dan semati? Ini masalah akhlak. Ya. Akhlaknya bahwa kalau dulu itu kepatuhan bahagian daripada akhlak. Kepatuhan itu bahagian daripada akhlak. Kan ketika kita misalnya lewat di depan orang tua kan kita itu agak mundur sedikit. Jarang kita jalan. Misalnya ada orang baru dulu kita jalan di depannya itu. Dan kalau kita jalan pun minta. Sekarang kan tidak ada lagi. Ini masalah akhlak saja. Nah sekarang kalau dulu itu kepatuhan bahagian daripada akhlak, artinya masyarakat menganggap itu. Ya. Sekarang seolah-olah kepatuhan dianggap kamunya antek. Sudah lain ini, Pak. Tidak demikian. Jadi sekali ini bahwa kepatuhan dimanapun, kepatuhan apalagi kepada ingat. Ketika disebut ya, Allah wa Rasulullah wa ulil amri ya, kepada pemimpin. Ini kepatuhan kepada pemimpin. Ketika ada masalah, ketika ada sakit, kita jumpa Rasul, kita jumpa pemimpin. Pak, bagaimana jalan ini, Pak? Bagaimana rumah sakit ini, Pak? Bagaimana dokter ini? Kan begitu. Nah, kepatuhan ini sekarang tentu ada porsinya. Ya. Maka kepatuhan ini seharusnya kepada profesi, ya, kepada profesi dan kemudian fungsional. Ini bidang apa? Bidang kesehatan baik, tidak itu saja. Maka ulama sekarang musim pandemi, ulama kesehatan, beliaulah yang menjadi mufti kita. Ini yang ulama kita sekarang, jangan yang lain. Itu salah. Apalagi ulama politik, ya kan? Jangan tidak ulama pandemi musim ini, puncak ulamanya, muftinya adalah ulama bidang kesehatan. Khususnya, khusus bidang virus virologi. Dan kemudian tentu beliau juga berpikir, merumuskan, merancang lembaga. Bukan menjadi tema politik. Ya, tema kampanye ini, bukan. Nah, inilah yang namanya orang-orang yang berakhlak. Orang ilmu berakhlak, ada juga orang ilmu yang kurang akhlak. Siapapun kita tentu sudah berilmu menurut kadar kita masing-masing. Tapi marilah kita ini mengamalkan ya perilaku kita akhlak ini sehingga kita ini menjadi terhormat dalam bidang kita masing-masing. Yang juga kita ini mencampuri dengan luar bidang kita yang itu nanti bisa sebagian orang itu bisa menyesatkan gara-gara itu. Ini yang sayangnya apalagi orang-orang yang dipandang kan. Misalnya dosen bisa mengatakan yang dia itu nggak benci kepada pemerintah, nggak mau bilang tidak ada, yang ngomong ini bohong semua, ini sudah menyesatkan. Tidaklah, tidak. Kita umat kita tidak akan bersepakat untuk masalah-masalah. Ya, karena memang itu tugas dari FKPT, namanya di Aceh, yang untuk tidak kemudian gejala COVID ini membawa persoalan negatif yang muncul dalam masyarakat dari tingkat kepatuhan, kemudian membawa masalah ini pada konspirasi, kemudian orang bicara tidak punya otoritas keilmuan. Ini kan gejala-gejala yang kita lihat dalam masyarakat hari ini sehingga muncullah tingkat gini kalau bahasa kita di antropologi. Orang itu kok nikmat kalau melawan negara. Jadi punya sebuah dia agak puas. Jadi kalau dia negara pemerintah memberikan arahan B, C, D, ketika dia melanggar dia puas. Itu bagaimana cara memahaminya, Prof? Ini ada kelainan jiwa, yang pertama masalah yang kedua tidak tahu mana yang dihormati, tidak tahu apa yang dipercayai kadang-kadang. Tetapi dia juga di dalam dirinya ada sesuatu yang telah membeku, ada masalah-masalah pribadi. Mungkin juga dia itu orang-orang yang tidak sehat secara emosi. Jangan lupa ya, bukan secara emosi kita ada hasrat-hasrat yang tidak terpenuhi dan sebagainya. Sehingga nggak tahu kemana melemparkan masalah ini, menimbulkanlah isu-isu yang kemudian bisa menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. Dan ini bisa tidak baik. Nah, bahwa juga di dalam kasus, di mana Aceh juga sehingga ada temuan polisi di daerah itu ya, Kecamatan Surabaya itu, ada bukusan-bukusannya. Juga. Jadi ini ketika suasana begini, suasana artinya tidak stabil. Ini kan tidak stabil dalam arti masalah orang ketika tidak bisa bekerja akan juga nanti bisa mengurangi penghasilan kan, tidak bisa menjumpai dengan leluasa juga bisa mengurangi
kebahagiaan dan sebagainya. Oleh karena itu orang bisa jadi stres. Orang stres ini ketika diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu yang ada bisa agenda tertentu, ini yang bisa menimbulkan ketegangan di antara masyarakat. Ataupun jangan-jangan nanti menimbulkan yang sebelumnya masyarakat netral saja, dia berpikir objektif itu. Ini sudah menimbulkan antipati kepada pemerintah, antipati kepada kebijakan-kebijakan. Ini tidak bisa jalan. Seharusnya agama ini, tokoh-tokoh agama ini, kita ini semua ini berpartisipasi mendukung program menghambat perkembangan COVID-19 ini dengan pendekatan agama. Itu seharusnya. Ya. Jangan lupa bahwa menghindar diri daripada musibah ini kan lebih diutamakan daripada berbuat amal soleh, termasuk beribadah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi kita menghambat ini, yang menghambat ini tentunya harus dengan kebijakan. Nggak bisa itu dengan saya begini, ada begitu, orang lain begitu. Tidak, karena kita ini kan ramai. Ya, di Aceh ada 5,2 juta, di Indonesia ada 275 juta. Kan? Jadi kalau tidak ada sebuah kebijakan, ya, nah itu tidak berhasil, tidak akan berhasil. Bagaimana memutuskan mata rantai? Nah, ketika nanti ada gubernur, ada menteri mereka yang lebih baik memutuskan mata rantai COVID ini adalah Anda berada di rumah saja. Baik, berada di rumah saja. Tapi tentu masalahnya kan tidak selesai di situ. Tapi bahwa yang terbaik hanya di situ. Ya, silakan kalau ada dari para sahabat yang mau bertanya dari peserta, ada Pak Mukhlisuddin, ada Pak Bayyuddin Syariat, ada Pak Pojan dari BNPT. Selamat bergabung Pak Pojan dari BNPT. Kami sangat teruja ini kami menghadirkan Prof. Yusni. Ini Pak Pojan, Pak. Pojan dari BNPT sering Aceh. Hey. Selamat Pak Pojan. Hey. Ini Anda. Saya tutup ini nanti nggak tahu nanti. Tutup ya. Udah ada Pak Bayyuddin, silakan Pak kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Adik. Selamat Pak Bayyuddin. Ada Pak Mukhlis Nur, Utawiyah. Saya rasa juga mungkin ada pertanyaan. Ya. Seperti apa, ada nggak di chat? Kamu lihat di sini ada nggak pertanyaannya Pak? Iya, saya. Oke, boleh saya tanya Pak? Boleh Bu. Silakan. Bukan tanya, saya cuma mau mengungkapkan. Suara saya jelas? Suara mantap Bu. Oke. Minta maaf, videonya bermasalah, jadi lebih gambar aja. Saya boleh cantik Ibu di situ. Ini saya biasanya kita kadang-kadang WA menjadi sumber informasi utama. Ya. Tapi itu menurut saya menarik, ada sebuah statement, justru yang sekarang itu bukan kita berada dalam keadaan new normal, tetapi justru normal. Seharusnya beginilah. Nah, gitu. Contohnya, begitu banyak yang selama ini kan kita minum ya, contohnya Starbucks. Starbucks itu satu gelas itu berapa ya? Rasanya kita beli bukan, tapi udah lebih prestisenya. Kopi sekecil itu harganya seberapa sih? Mungkin modalnya seberapa tapi dijual seberapa. Apalagi yang di kafe-kafe mahal. Tapi dengan adanya sekarang ini cukup banyak yang embel-embel begitu, akhirnya kita nggak bisa ke kafe, kita lebih murah-murah dibandingkan yang dulunya. Dan begitunya perkawinan. Dulu kan nggak kita nafikan, saya ini mantan Bu Beci, jadi saya bisa saksikan perkawinan tuh minimal tuh 25 juta tuh. Itu yang paling kek mungkin ya. Itu yang paling kek tuh. Itu yang dianggap orang miskin. Kenapa? Dulu kalau perkawinan dulu kan hanya sekedar yang paling mewah itu adalah yang untuk besan. Kemudian sekedar makanan. Tapi sekarang ditambah setiap sebuah perkawinan pasti ada makanan snack. Di mana-mana snacknya itu melebihi, ya. Ada bahkan kalau yang besar dikit ada martabak telurnya, ada pokoknya ada booth yang lain terkait makanan. Dan sekarang ini makin kesini makin parah lagi, ada foto booth lagi. Dan saya yakin ke depan kalau diperturutkan tak akan ada apa lagi yang menyebabkan terus terang satu sisi bagi si pihak si pengantin itu mau tidak mau ada kekuatan sosial menyebabkan seperti harus memperturutkannya. Ada kaitannya dengan gengsi sebuah perkawinan. Nah, tapi dengan masa sekarang yang saya sudah ikuti pada masa COVID ini justru makin sederhana dan makin tetap khidmat, ya.
Dan mungkin seharusnya seperti itu. Barusan aja tetangga saya pesta, itu dia menghabiskan cuma 7 juta. Kalau sebelumnya sampai mungkin dia udah mempersiapkan undangan, dan sekarang pun orang maklum ketika tidak diundang. Sehingga kita makin selektif siapa yang kita undang. Ya, karena ada kaitannya pembatasan berapa yang boleh dalam kondisi ini. Normal sebenarnya sekarang nih, justru kembali ke normal. Dulu yang kita nggak cuci tangan, sekarang kita akhirnya cuci tangan. Sebenarnya dulu sudah ada, cuman tidak dipraktekkan gara-gara hidup kita yang makin lama makin kebablasan. Nah, gimana pandangannya itu, Prof? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Keci, sudah setia. Dalam diri. Ya, saya juga ingin mengatakan itu sebenarnya kita ini dulu abnormal, sekarang malah menjadi normal. Cuma istilahnya lebih aman, new normal. Silakan Pak Ayanda. Ya, artinya perjalanan tradisi budaya kita kan selalu saja mengalir ya kan, mengalir bagaimana enaknya, bagaimana mudahnya, bagaimana menguntungkan, bagaimana menyenangkan kan. Yang tidaklah sangat bagus sekali. Kalau dulu kan coba ya, kalau ada datang tamu, yuk ke rumah, minum makan. Sekarang nggak ada lagi, yuk warung. Kita ngopi, jumpa di mana? Kopi di warung kopi. Jumpa di situ kan, tamu jauh-jauh ke situ. Kita bawa ke rumah, ada apa di rumah? Mereka kan melihat rumah, nggak pernah lihat rumah. Jadi begitu sampai begitu sudah tradisi. Ini memang dan begitulah. Dan kalau dulu dia nggak masak, kalau dulu nggak diajak ke rumah, sombong sekali, masa diajakkan ke rumah, diajak makanan. Sekarang nggak ada begitu orang. Nah, jadi kan kalau datang sekali itu ke sana, ayo kapan ada waktu kita makan, tapi tidak ada waktu. Tidak mudah tadi ya dan sebagainya sekarang. Wah sejak kapan malam kan siang. Ya, bahkan pagi pun ada, ayo kita ke sarapan pagi di warung kopi. Dan kan orang jangankan itu, ya kan itu kadang-kadang setingkat menteri pun dari Jakarta begitu saja tidak ada. Ayo, jadi habis subuh saya jemput dari salat kita salat di Masjid Raya, kemudian kita bawa begitu tidak ada. Dan sudah biasa. Dan itulah kemudian. Dan ini perubahan. Dan apakah itu disebut tidak normal, tidak normal, hanya istilah saja. Istilah saja. Dan apakah itu tidak normal, itu normal itu istilah saja. Sama saja dengan seperti itu Mas katakan tadi. Jadi sekarang bahkan ada apa namanya itu ya sindiran, bukan sindiran, juga kritikan. Hai pemuda, hai pemudi, kawinlah masa corona sekarang. Biayanya sangat murah sekali. Ya. Jadi tidak lagi. Jadi 10 orang, 20 orang sudah selesai. Jadi terjadi di hadapan kita sekarang. Bagus sekali, silakan sekarang. Jadi paling murah. Tidak ada lagi antar sana, antar sini, tidak ada lagi itu. Ya, sini 10 orang, sini 10 orang. Selesai dan tidak kurang meriahnya daripada yang ribuan yang banyak kacau balau. Ya, di kepala. Ya, silakan Pak Najudin kalau ada yang mau ditanyakan, Pak juga Pak. Ya, Pak Fauzan, mungkin ada komentar sebagai orang Aceh di perantauan. Kami di sini membahas dari dulu mistik orang Semate, tapi hari ini sudah medik, tapi orang tunggang itu bagaimana? Ini semua istilah tadi yang saya dapatkan dari Pak Prof. Ada pertanyaan silakan Pak Najudin, ada yang mau ditanyakan? Ini kita rekam soalnya nanti kita publish di beberapa media sosial lainnya. Silakan Pak Najudin. Oh, dia nggak. Di unmute dulu Pak. Di unmute dulu. Di unmute dulu Pak. Udah. Ini di sana masih di mute. Ya, Bapak unmute dulu Pak. Yang merah itu dihidupkan lagi Pak. Audionya. Nah, nggak bisa dari sini kan? Belum. Siapa bukan Bapak juga. Oh. Pak Najudin. Pak ini Pak Najudin. Pak Haji mau masuk ke dalam bicara. Pak Mojan ada yang mau disampaikan? Selamat datang Pak Haji sama Lana. Silakan Pak Mojan ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh, tidak ada. Silakan. Pak Mezudin, Pak Muflis, ini ada 2 Muflis ini. Ada Pak Muflis Endur, ada Ibu Munawiyah. Ada?
Muklis. Silakan Pak Muflis Sudin, kalau ada pertanyaan. Pak Maizudin, Pak Muflis, ada dua Muflis ini. Ada Pak Muflis Endur, ada Ibu Munawiyah. Izin saya boleh? Ya, silakan. Izin? Ya. Pak. Nggak jelas soal. Muklis. Oh iya Pak Ojan. Pak Muflis Sudin. Muklis. Oh boleh. Baik, bisa dengar suara? Mantap. Oke, baik. Prof, apa namanya, belakangan masih ada informasi. Sini aja, nggak bisa dengar saya. Nggak dengar nih. Silakan Pak Muflis lanjutkan. Tuh, apa di mute sendiri? Tidak mau Muflis. Ini Pak Jo. Pak Jo. Selamat datang Pak Jo. Salam. Silakan Pak Muflis lanjutkan. Tadi nggak salahku ini kan setelan tahapan speaker mic box. Silakan. Kayaknya Bapak kecilin suara tadi, enggak? Ya, Suaranya Mas. Soundnya nggak kecilin. memang tahu nih. Silakan masih ada lanjut Pak Muflis. Enggak ada. Yang Pak ini Pak Maizudin tuh. Pak Muflis silakan Pak Muflis kalau mau ditanyakan. Untuk komentar Pak. Oh, lama ya ininya ya. Silakan Pak Maizudin kalau ada pertanyaan atau komentar. Nggak bisa di unmute. Ya. Nggak bisa di unmute pula nih. Pak Jo. Muklis keluar. Jaringan lagi nggak stabil. Kurang kuat kita sini Pak Jo. Ya Pak? Kurang kuat. Sedang bermasalah kayaknya Telkomsel. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin melanjutkan diskusi barang 2 atau 3 topik lagi yang mungkin ini menjadi sangat penting bagi kami di FKPD. Menurut Ayah Anda Prof, ada tidak kemungkinan isu COVID-19 ini dengan peningkatan aktivitas sesuatu yang bersifat radikal atau bahkan bisa membawa sesuatu yang tidak nyaman bagi masyarakat dalam hal beragama? Bisa jadi. Kenapa saya akan bisa jadi? Ketika ada orang-orang, ya, ketika ada yang menyeret isu COVID ini atau kebijakan dalam penanganan ini kepada misalnya, masa kita nggak boleh beribadah lagi? Ini negeri apa ini? Masa apa ini? Ini kita ini tidak boleh bersekolah. Berarti nanti kita bodoh. Ini berarti kita ini negeri apa ini? Penguasa apa begini? Jadi nanti menimbulkan kemarahan kepada penguasa, kepada pemimpin kita yang saat ini. Tapi dikaitkan dengan kebijakan penanganan COVID ini berkaitan dengan ini pendidikan, dengan pengajian, dengan ibadah dan sebagainya. Ini seolah-olah sudah memaksiatkan dan sebagainya. Padahal ini kalau tokoh-tokoh ada orang-orang begini atau kalau beliau itu mengacu kepada prinsip agama bahwa menghindarkan diri daripada kecelakaannya, kesakitan, musibah ini itu lebih utama daripada ya gitu. Beribadah itu sangat bermanfaat dan diharuskan, tetapi bahwa yang lebih itu lagi jangan membiarkan diri kita itu terjerumus ke dalam kesakitan, ke dalam musibah, ke dalam penyakit, ke dalam virus dan sebagainya. Ini yang lebih penting dulu baru. Nah ini kadang-kadang ini tidak sempat diucapkan secara lengkap begitu. Bagaimana kita bisa
misalnya itu ibadat secara nyaman, tentram, bersama-sama. Kalau masih merajalela wabah di sekitar kita kan, harus kita perhatikan itu. Seharusnya mari kita kenyahkan wabah dulu, serta yakin baru kita bisa sholat sama-sama. Ini kan bukan main-main. Sampai Masjidil Haram pun, Masjid Nabawi pun, sampai begitu cara ibadahnya daripada hampir 2 meter satu orang, itu berapa puluh orang saja di sekitar Ka'bah. Ini kan bukan ini kan bukan provokasi. Buat apa Raja Salman buat provokasi itu? Bukan rugi. Rugi sama sekali tak mungkin lah. Jadi kenapa tega diucapkan itu oleh para oleh karena sampai hari tentu saja ini tidak banyak satu dua. Tetapi ketika 1-2 ini juga nanti diterima oleh satu kelompok, oleh seseorang yang kadang-kadang kurang sehat, kurang stabil emosinya, itu bisa saja nanti menjurus kepada hal yang tidak baik. Oleh karena itu saya kira ini di jamaah kita harus mewaspadai, menjelaskan secara lebih lengkap, lebih jelas, lebih terjangkau. Jangan mudah-mudahan. Bahwa kita ini sekarang memang sedang dalam ujian, sedang dalam ujian yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita ini ada wabah, dan wabah ini bukan hal yang baru, dan wabah kita sudah beribu tahun ada wabah, dan cara penanganannya itu demikian juga. Kalau dulu caranya primitif, sekarang cara kan lebih canggih lagi, begitu lebih terorganisir lagi. Itu saja saya kira. Dan apalagi, ini tahun ini kan virus antivirus corona ini belum ditemukan. Apa yang sudah disebutkan itu baru dicoba, apa yang ada dulu dianggap bisa sembuh. Ada yang bilang ini minum saja daun murung, silakan, tapi itu bukan obat. Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Imunisasi betul, dan itu imunisasi betul. Maka jaga kesehatan, jaga kebersihan itu bagian dari imunisasi. Tapi bahwa yang imunisasi untuk antivirus corona itu belum. Diperkirakan paling cepat 2021 itu baru bisa ditemukan, itu paling cepat katanya, karena biasanya kan dicoba untuk antitoksin itu atau antivirus itu dicoba itu bertahun-tahun, kadang-kadang itu ada 5 tahun, tapi taruhlah paling cepat itu kan sama-sama ingat banyak negara sekarang sedang mengadakan uji coba menciptakan imun anti corona, atau obat anti corona. Dan apalagi ingat corona ini bukan bakteri yang bisa dibunuh. Ini virus itu bukan jenis bakteri, bukan makhluk hidup dia itu dan bisa dibunuh. Maka obat utama adalah jangan kena, jaga kesehatan badan, perkuat daya tahan tubuh. Ini intinya, ini virus ini, bukan bakteri. Kalau bakteri hidup dia itu organ, ada organ dia itu, ada organisme. Nah, kalau virus bukan, model jamur begitu, kayak begitulah. Itu dia, seperti tumbuhan begitu, jamur begitu. Bukan bakteri, jangan lupa. Ya ada bakteri, ada virus. Kalau sentri tukulera itu bakteri, ada jadi ada misalnya kan ada penicillin dan sebagainya. Itu kan di situ. Nah, kami ini ingin bertanya juga sedikit. Kalau saya ingin tahu juga, kira-kira apa yang bisa kami lakukan di FKPT terkait dengan adanya upaya menggiring tadi ketidakpercayaan, kemudian misalnya ya pemerintah gagal atau tadi ada kebijakan kami sudah dibatasi ibadah. Nah, ini sebagai elemen masyarakat sipil apa yang perlu kami atau kita lakukan, Pak Yandartos? Jadi program pemerintah yang sebagiannya sudah baik ini mari sosialisasikan secara lebih luas, terutama sekali ke lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga agama. Bawalah orang-orang yang dapat menjelaskan dengan baik, yang menjelaskan ya program untuk masyarakat. Dan jangan tentu saja tidak usah provokatif, tidak usah. Mari sama-sama kita pahami ini diri kita, ini masyarakat, ini kampung kita bagaimana kita hidup damai, aman ke depan, sehat walafiat, bisa berusaha. Makin cepat kita ingin menjaga diri ikut protokol ini, makin cepat kita bisa berusaha dengan normal, belajar dengan normal, beribadah dengan normal. Makin kita batas, ya tidak setia, kita tidak patuh kepada protokol ini, maka memperlambat kita ini menghidupi hidup normal
Karena biasanya dia akan lebih menyusahkan karena yang paling terpukul kita ini sekarang ketika tidak bisa beraktivitas ini kan menghasilkan duit. Ya. Negara juga rugi, tidak masuk pajak. Jadi ini bukan kerja untung ini. Ini suasana merugikan seluruh. Ya, ya. Pak Muklis, mau dilanjutkan pertanyaannya Pak Muklis? Tadi belum tersambung. Silakan. Tolong di unmute punya Pak Muklis. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Salam hormat Prof. Yusni Sabi dan Pak KBA. Saya senang sekali bisa ikut mendengar poin-poin menarik menyangkut dengan situasi saat ini. Barangkali hal yang paling penting adalah masih ada orang-orang katakan terdidik tapi masih menganggap pandemi ini sebagai maaf. Nah, ini bagaimana kita respon supaya perjuangan untuk kembali mempercayai para ilmuwan, mempercayai situasi yang memang ini fakta, supaya jangan kemudian diartikan atau dikatakan sebagai sebuah konspirasi, sebuah iman tadi Prof dan Pak KBA telah berdiskusi bahwa ini bukan pandemi mazhab tertentu. Ini adalah semua kita, semua umat, semua agama mengalami dan menderita dengan pandemi ini. Itu satu hal. Yang kedua, Noval Harari, penulis buku terkenal itu telah tentang situasi virus. Kita hidup dituntut untuk lebih solidaritas global. Kemudian pandemi ini bukan persoalan tanah, tapi kata sudah mengarah kepada persoalan kemanusiaan, persoalan ekonomi, persoalan kebudayaan. Nah, ini dua hal yang kontraproduktif. Pada sisi orang telah mengatakan bahwa ini adalah sebagai sebuah pandemi yang mengarah sendi-sendi kebudayaan, keagamaan juga dan juga ekonomi bangsa. Tapi pada sisi lain kita masih mendengar dan dengan lingkungan kita atau orang-orang yang di sekeliling kita mengatakan bahwa ini adalah konspirasi, bahwa ini melemahkan umat Islam. Nah, bagaimana kampanye apa atau strategi apa harus kita utarakan? Pada satu sisi orang telah berpendapat demikian dengan kajian-kajiannya, dengan pandangan-pandangannya, tapi pada kita masih tunggang seperti kata Pak Prof KBA tadi. Ini sesuatu hal yang perlu kita, bagaimana ini Prof? Demikian Prof Yusni. Terima kasih. Pak Mujudin on juga. Pak Mujudin mau bertanya? Ya, silakan. Nanti mungkin Prof akan jawab sekaligus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Yusni yang saya muliakan, guru saya, Prof KBA juga insya Allah. Saya mau tanya ini, persoalan COVID ini dalam tanda petik agama itu kadang-kadang ikut tidak ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Hal ini kita lihat dari beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan di Aceh ini, sepertinya kita lihat jarak itu tidak menjadi perhatian. Kemudian juga masyarakat juga ke masjid nggak pakai masker dan lain-lain sebagainya. Bahkan malah tokoh-tokoh agama kita sendiri seperti kasus yang di Medan kemarin itu, ketua MUI mengajak
umat Islam itu untuk sholat di bulan Ramadan itu. Nah ini kan ada sementara pihak para ahli, katakanlah pihak medis, itu mereka berusaha sekuat mungkin untuk tapi dari Islam sendiri sepertinya tidak ada usaha yang betul-betul orang ini kan membuat saya khawatir nanti bahwa agama ini dipandang tidak lagi sejalan dengan dengan perkembangan pengetahuan seperti di Eropa yang gereja itu akhirnya sudah ditinggalkan. Nah, ini saya kira menjadi satu problem ini, Prof, di mana kita memberikan solusinya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Mazuddin. Silakan yang ada dua pertanyaan dari Pak. Saya kira ini arahnya hampir sama ya kan, soal bagaimana kita bahwa pemahaman tentang COVID ini. Yang kedua, kebijakan tentang COVID ini oleh pemerintah. Yang ketiga, pemahaman lagi ketidakpahaman ya sebagian kita terhadap musibah atau pandemi ini. Yang keempat, ada problem lagi ketidakmaupahaman kita. Nah, ini yang lebih parah lagi. Ketidakmaupahaman kita. Ingat bahwa ketika kita tidak ada ilmu, kan tanya pada orang yang berilmu. Karena itu bukan bidang kita. Ini kadang-kadang kita itu belajar pun tidak, menanya tidak, tetapi ingin hanya berkomentar sesuai dengan selera kita. Ini yang kadang-kala itu tidak menentukan siapa-siapa. Paling-paling hanya bisa memuaskan emosi si orang-orang yang mengkritik itu, yang menghujat-hujat itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini lembaga-lembaga, ya kan, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga agama, jangan lupa ini tidak boleh diam diri. Tunjukkan bahwa peran agama itu penting sekali dalam hal menghambat perkembangan daripada virus corona ini. Itu dia lembaga agama. Jadi, taruhlah apa peran FKPD? FKPD juga bahagian dari lembaga itu. Nah, jadi bagaimana tidak sendiri menggerakkan lembaga-lembaga keagamaan ini untuk mengkampanyekan bagaimana tata cara kita itu menjaga diri agar virus corona ini tidak berkembang biak lagi, tapi yang sudah jangan berkembang lagi. Mari kita stop. Dan kalau ini ya lembaga-lembaga keagamaan, apakah namanya NPU, namanya Kandepa, namanya Dinas Syariah, namanya sekolah madrasah, pesantren daya dan semuanya bergerak. Tunjukkan, mari kita amalkan agama kita ini dengan benar dalam rangka menolak musibah, tapi kita raih masalah dan kebahagiaan. Jadi buatlah program masing-masing. Jangan buat program sporadis. Inilah yang saya kira. Kemudian para pemimpin, para tokoh, para ulama, para cendekiawan, para pejabat, tunjukkan model, tunjukkan cara. Ya, ketika kemana-mana itu tunjukkan. Ya, jangan bicara di depan begini, di belakang begitu. Jangan. Kita ini terus ikhlas saja. Bahwa kita akui ini kita dalam keadaan ujian Allah. Marilah kita bergerak bersama-sama dan kita tunjukkan. Misalnya termasuk saya kira kita Pak Gubernur kemana-mana pakai masker ini kan, tapi itu bagus karena ada kalanya ya ketika ada pejabat yang tidak itu dia, orang lain semua pakai, dia nggak pakai. Saya juga itu ketika ada acara di istana itu presiden juga pakai masker, itu bagus. Jadi oleh karena itulah tunjukkan bahwa ini bukan sendiwara. Ini serius, kita sedang diuji oleh Allah. Ini ada wabah pandemi coronavirus yang itu harus sama-sama kita tangani supaya dia jauh dan kita akan berubah kembali insyaallah. Ya, terima kasih. Saya rasa tadi Pak Jo ada yang mau ditanyakan, Om Jo? Ada komentar, Om Jo? Om Jo, Pak Muklis, Ibu Munawiyah, Ibu Nasria. Bu Nasria tadi sudah. Ada Ibu Munawiyah juga. Pak Muklis Senur, kawan saya. Kalau tidak ada, saya rasa ada beberapa poin penting. Nanti kita minta kata-kata penutup dari Ayah Prof tentang
tadi saya tertarik dengan kalimat dari Pak Mezuddin, jangan-jangan agama berperan untuk tidak memutus mata rantai COVID-19. Ini sebuah ungkapan yang saya rasa seolah-olah kita melawan dari kebijakan pemerintah karena dengan alasan ritual, dengan alasan ibadah. Jadi ini juga perlu sebuah penjelasan. Tapi ketika kita lihat Arab Saudi sedemikian serius dalam menerapkan protokol kesehatan, kemudian adanya pemimpin kita di Aceh dan di pusat juga mereka menerapkan protokol kesehatan. Nah ini yang ingin saya sampaikan gini ya Prof. Jangan sampai masyarakat itu kita ajak nikmat ketika dia berhasil melawan pemerintah. Jangan ada kenikmatan, karena ini terkait dengan tadi ya Pak yang disampaikan oleh Prof, yaitu kesehatan jiwanya. Jadi ada persoalan mental health, jadi kesehatan mental dalam masyarakat kita yang terkadang, apalagi dengan munculnya COVID ini, muncul lagi isu yang ideologi HIP ya dalam masyarakat, sehingga ini juga menjadikan vitamin bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertambah nikmatnya dia ketika dia tidak mau patuh kepada semua yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID ini. Itu yang saya tangkap selama ini. Pak Fauzan, ada yang ingin disampaikan karena kami ingin dengar suara dari Jakarta, Pak Fauzan. Walaupun sepatah dua patah kata. Pak Prof ini rindu sama Pak Fauzan. Silakan Pak Fauzan. Ya. Mantap sekali Pak Prof, Pak KBA. Ya. Oke, terima kasih, itu sudah lebih dari cukup bagi kami, dan mohon terus dimonitor acara kami Pak Fauzan, dan saya rasa jika tidak ada pertanyaan, kita minta kata-kata penutup dari Ayahanda Prof kepada pemirsa KBA. Ya, Ini syarat disiarkan di YouTube juga, di Facebook juga. Ada banyak yang di Facebook juga, ada di Facebook. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini juga di Facebook, kita live Facebook Pak Roda. Jadi tidak hanya di aplikasi Zoom, juga ada banyak yang nonton juga melalui Facebook. Karena tidak perlu password dan tidak perlu kota yang banyak. Nah kan Ayahanda Prof, kalau ada tutup bagi kami. Baik. Sebagai katakan ini musim corona wabah ini ada momentum. Dengan momentum itu bisa macam-macam. Bisa untuk orang berbuat baik, bisa orang melepaskan emosi, bisa orang berkampanye unjuk diri, bisa orang juga yang berkesempatan untuk menimbulkan antara kota, bisa jadi. Tapi ingat bahwa ketika yang lain itu alhamdulillah, tapi ketika ada yang itu menyakitkan, ya, menghujat, apalagi memfitnah atau membohongi, itu tidak benar. Ingat bahwa sekarang ini masalah wabah ini dengan pemerintah dan tidak ada lain yang tangan atau juga koordinasi pemerintah. Maka sejak dari pusat sampai daerah ada namanya gugus kembali. Nah, oleh karena itu pemerintah ini mereka itu manusia. Bisa saja di dalam kegiatan mereka, program mereka ada yang kurang pas. Inilah tugas kita, luruskan. Kenapa? Bahwa pemerintah ini pernah kita pilih semuanya itu. Dan kita tunjukkan, kita pilih nanti. Maka ketika keliru, apa tugas kita? Mari kita berjihad di sini. Afdalul jihadi mengqala kalimat haqqin 'inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama adalah mari kita sampaikan yang benar kepada pemimpin yang keliru. Sampaikan saja, jangan khawatir. Dan itu tidak apa-apa. Saya kira kita berani dengan apa wali, bupati, gubernur, presiden, menteri, tidak apa-apa. Sampaikan. Tapi kita ini orang-orang beradab, orang beragama. Mari kita sampaikan yang baik-baik. Ya, mereka itu manusia, kita manusia. Bisa saja keliru. Kalau kita keliru, kita minta maaf. Kalau mereka keliru, kita perbaiki bersama. Insya Allah, mudah-mudahan. Mari kita bersama-sama beramal saleh dengan agama, dengan kita beragama. Mari kita hambat perkembangan corona ini di Aceh dan di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita sudah sampai di ujung acara dan yang baru masuk kami mohon maaf karena kita selesai di pukul 11.30 ya Pak Joko ya. Jadi ini acara ini terus akan kita lanjutkan. Ini adalah acara bincang santai KPT yang ketiga. Insya Allah kita akan lanjutkan keempat dan seterusnya selama masa work from home ini dan masa new normal ini. Kita akan cari tema-tema yang menyentuh masyarakat. Kita akan undang narasumber tentu saja dengan protokol kesehatan dan kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ayah Dato telah berbagi wisdom kepada kita semua dan terima kasih kepada para sahabat yang telah menikmati acara ini baik di aplikasi Zoom dan juga di Facebook saya di Kamaruzaman bersama Pak Ahmad. Kami sangat terpuja dengan bahagia Anda bersama kami selama 1,5 jam acara ini dan saya sebagai pembawa acara, host, moderator dan juga atas nama Ketua FKPT mengucapkan terima kasih atas pelajaran acara ini buat teman-teman Satgas, Pak Dedi, Pak Joko dan Pak Mardian dan juga adik Siva. Pak Dedi juga bertukus-tukus menyiapkan acara ini dan jika ada salah kata, salah ucap selama acara ini, Assalamualaikum, saya mohon maaf dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.